warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semua, sebelum kita mulai acara kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa, silakan Ahmad dipimpin. Baiklah, sebelum memulai acara hari ini, ada baiknya berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelumnya Ibu mau nanya dulu, gimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah baik gitu ya. Ini satu kelas ya? Ya, Bu. Oke, satu kelas sudah saling kenal ya. Oke, untuk saling kenal, sekarang boleh kita kenalan lagi gitu ya? Ya, Bu. Boleh ya? Perkenalkan, nama Ibu Lestiani. Nama Ibu Lestiani, nama saya Cecilia. Nama Ibu Lestiani, nama teman saya Cecilia dan saya Yolana. Nama Ibu Lestiani, ini Cecilia, ini Yolana dan saya Adia. Nama Ibu Lestiani beserta teman-teman saya ada Cecilia, ada Yolana, ada Kia, dan saya Junata Sininjunta. Ada ibu saya Lestiani dan teman-teman saya Cecilia, Yola, Atia, dan Anju, serta saya Ahmad Zainal Yusuf. Oke, sudah saling kenal ya? Ya, Bu. Oke, di sini kegiatan kita pada pagi hari ini sudah ada yang tahu belum? Konseling ya, oke, konseling kelompok. Kalian tahu nggak apa sih konseling kelompok itu? Apa sih tujuan dari konseling kelompok itu? Tujuan dari konseling kelompok itu penyelesaian masalah dalam dinamika kelompok. Oke, menyelesaikan masalah dengan dinamika kelompok. Oke, di sini juga ada ya norma-norma yang berhubungan dengan layanan yang diberikan gitu ya. Apa aja Bu? Ini apa norma-normanya gitu ya? Yang pertama itu ada azas kesukarelaan ya. Di mana azas ini sudah terpenuhi ya. Sudah terpenuhi, kalian datang ke sini dengan sukarela, itu sudah terpenuhi. Di sini juga ada azas keterbukaan, di mana kalian nanti terbuka menyampaikan masalah apa aja yang kalian hadapi gitu ya. Terus nanti ada juga norma kerahasiaan. Apa yang kalian sampaikan di sini tidak akan dibocorkan atau diumbar ke luar gitu ya. Konseling kita pada pagi ini nak berlangsung waktunya kurang lebih 45 menit gitu ya di sini. Oke, selanjutnya nanti kalian menceritakan apa itu masalah yang kalian hadapi dengan terbuka, tidak usah segan-segan gitu ya, sampaikan saja gitu ya. Nanti akan kita cari solusinya gitu ya. Oke. Sudah siap untuk melaksanakan konseling kelompok? Ya, Bu. Siap ya? Oke. Kalian nanti untuk menanggapi apa yang disampaikan sama teman, kalian boleh nanti kalian silakan tunjuk tangan ya untuk menyampaikan pendapat kalian gitu. Oke ya? Jangan tegang ya. Oke. Biar nggak tegang kita ice drinking dulu gitu ya. Oke, silakan duduk. Instruksinya itu cerdas, cerdik gitu ya. Cerdas, coba boleh. Cerdas, cerdik. Cerdas, cerdik gitu ya. Oke. Sudah paham ya instruksinya ya? Oke. Cerdas, cerdik, cerdas, cerdik, cerdik, cerdas. Oke, lagi ya. Cerdas, cerdik, cerdik, cerdas, cerdas, cerdik, cerdas. Oke, terima kasih ya. Oke. Oke, untuk selanjutnya sudah siap kita mulai ya kegiatan kita? Siap, Ya, Bu. Bu. Oke, sudah siap. Untuk pertama itu silakan Cisesil. Mungkin ada masalah apa yang kamu rasakan, masalah apa yang kamu hadapi seperti itu. Masalah saya, mungkin saya sering terlambat, Bu. Padahal saya udah berburu dari rumah, cuman terlambat terus, gerbangnya ditutup, sebelum saya di pelatih itu. Tapi dari rumah sudah berangkat ya. Oke, silakan Yolana. Masalah saya itu, Bu,
misalnya itu kurangnya motivasi belajar saya sehingga kinerja saya dalam belajar IPS itu menjadi kurang. Oke. Menurut aku pada saat pergantian jam pelajaran itu kita jarang diberi jeda waktu gitu. Iya. Jadi kita belum bisa istirahat sebentar tapi gurunya udah masuk duluan. Oke, silakan si Anju. Kalau pendapat Anju ya Bu, Anju sering ketiduran di dalam kelas, sering cepat ngantuk di dalam kelas karena pembelajaran Inggris itu kayak sudah kurang, tidak masuk lagi ke pikiran karena udah terlalu banyak kerjaan, karena jam tidur juga sudah tidak teratur lagi. Hah? Kalau saya mungkin Bu, itu karena terlalu apa ya, bisa dibilang sedikit membosankan gitu. Iya. Karena misal tidak ada masukan seperti contoh-contohnya atau penjelasan yang kurang menyenangkan gitu kan. Hanya sekedar menjelaskan tentang apa materinya. Oke. Sudah ini ya, mengutarakan masalahnya ya masing-masing kalian ya. Untuk sekarang masalah siapa yang akan kita bahas dulu, yang akan kita selesaikan gitu? Masalah Anju. Oke, Anju. Ju, di sini masalah yang akan dibahas itu masalah Anju ya. Sekarang silakan Anju mengutarakan, terbuka, menyampaikan masalah yang Anju hadapi. Untuk teman-teman yang lain nanti boleh ya mengasih pendapat atau sarannya, diangkat tangannya ya. Oke, silakan Anju. Jadi gini, setiap Anju tidur di dalam kelas itu atau ketiduran lah bisa dibilang kan kata lainnya, itu tuh ada faktor lainnya Bu, karena gimana ya, karena kita ini dibilang apa ya, pokoknya ada waktu lain lah gitu, bukan hanya pulang sekolah main HP tidur atau ngapain lah kan. Kalau Anju lain Bu, soalnya karena Anju harus di ya, membantu orang tua di pasar lah. Jadi setiap pulang sekolah Anju harus beberes dulu, mungkin kalau bisa dibilang kayak pekerjaan rumah lah, kayak ngepel atau cuci piring. Jadi selesai dari situ Anju nggak sempat lagi belajar karena udah selesai dari situ jam 8 atau setengah 9 Anju udah mulai berangkat itu bantu orang tua ke Panorama, ke istilahnya sekolah. Jadi dari jam segitu mungkin nungguin sayur dari daerah lain lah masuk ke Panorama. Jadi Anju disuruh nungguin lah karena Anju yang nengoknya kan, yang melihatnya, jadi Anju yang nungguin. Jadi Anju kalau sudah saya nanti datang, Anju yang milihnya, Anju yang angkat ke mobil. Jadi itu bisa dibilang jam itu udah mungkin lama, antara jam 12 kalau misalnya saya dikit atau jam 1 kalau saya banyak. Jadi sampai jam segitu Anju udah mulai terasa lelah Bu, Anju mulai terasa capek. Itu pun masih bisa dibilang masih dipaksa lah untuk nyusunnya untuk besok pagi. Jadi kadang tidur mungkin cuman bentar kan. Kalau pada umumnya ya manusia itu kan tidur 8 jam nih. Iya. Jadi Anju nggak bisa tidur normal kayak gitu Bu, makanya sering nyampe di kelas pun kadang nggak tepat waktu, telat, kadang nggak sempat tiket, sampai di kelas pun ketiduran, nggak pernah kedengaran fokus belajar Bu. Kalau Anju. Ya, masalah yang Anju sampaikan sudah jelas nggak ya? Menurut Anju sendiri, dengan apa yang Anju lakukan itu ada nggak sih akibatnya? Kalau menurut Anju pasti bakal ada akibat. Sudah dan juga kan. Mungkin ada dari kawan-kawan yang lain, anggota kelompok yang lain. Ya, boleh. Saya mungkin karena kurangnya motivasi belajar dan juga kurangnya untuk apa ya, bisa dibilang tuh kurangnya untuk kedisiplinan dan ya kurangnya apa sih namanya, untuk mengatur waktu itu kurang bijak, dan juga manajemen waktunya itu kurang bijak, dan juga tuh apa ya, bisa dibilang kalau apa sih namanya itu, untuk pengambilannya itu terlalu malam juga kan, jadi tidak bisa mengatur waktu. Ada dari anggota yang lain nggak? Silakan. Saya setuju sama
karena mungkin Anju jadi susah ngatur waktunya karena membantu orang tuanya kan. Cuman hal itu hal baik, cuman karena dia sering nggak bisa mengatur waktunya jadi ketiduran itu jadi nggak bisa mendengarkan apa yang dia sebutkan, Tidak bisa fokus tidak ya. bisa fokus. Oke. Dari Yolanda ada? Silakan. Pendapat saya untuk Anju yaitu lebih menata lagi jadwal kegiatannya sehari-hari, lebih mengutamakan hal yang penting, terus juga memotivasi belajar, terus juga menata cara pembelajarannya agar lebih fokus lagi. Iya ada. Kalau untuk Anju lebih baik dibuat jadwalnya, disusun, jangan terlalu sering membantu orang tua itu boleh, tapi kalau bisa enggak, jangan terlalu sibuk gitu loh. Oke, Anju. Kita harus bisa manage waktu gitu ya, mengatur waktu, memanajemen waktu gitu ya. Terus motivasi ya, harus bisa memotivasi diri gitu ya. Yang tadinya rendah, gimana sih cara meningkatkannya seperti itu ya. Harus ada dari dalam diri Anju sendiri gitu ya. Untuk pulang sekolah Anju langsung membantu orang tua gitu. Jadi pulang udah sore langsung membantu orang tua ya. Oke, pulangnya udah malam ya. Udah malam. Terus untuk belajar di rumah sudah ada belum, maksud ibu mengulangi pelajaran yang belum dimengerti di sekolah gitu, di rumah diulangi atau tidak? Kadang sempat ada pikiran seperti itu kan Bu, kalau misalnya ada waktu luang lah, waktu kerja itu kan misalnya ada lah waktu luang sedikit untuk mengulang lagi pelajaran yang ada di sekolah. Cuman karena pikiran udah terlalu banyak terlalu fokus ke kerja, jadi nggak sempat lagi kan gitu. Udah lupa dulu. Ada nggak Anju sampaikan ke ke orang tua, Bu, saya ada kerjaan nih, ada tugas gitu, saya kerjakan dulu, nanti setelah selesai saya lanjut membantu, seperti itu. Sudah sempat dibilang sama orang tua kan Bu, tapi orang tua sama Anju bilang tadi, karena kalau misalnya ada waktu luang, kata bapak lah, kalau misalnya ada waktu luang, kau bawa bukumu, kau pelajari lagi di dalam mobil. Cuman karena udah terlalu nggak fokus lagi ke pelajaran, udah terlalu fokus ke kerjaan, jadi nggak sempat lagi. Karena ini ya, bekerja sambil belajar itu agak susah untuk konsentrasi gitu ya. Oke, untuk bimbel di luar Anju ikut ya. Oke, ada pendapat lain dari teman-teman masalah Anju, boleh? Kurasa sudah cukup Bu untuk segitu. Mungkin sudah cukup. Kalau menurut Anju sendiri, menurut kalian belajar itu penting nggak sih? Penting. Mungkin menurut orang tua Anju mungkin ya, kalau belajar itu tidak penting gitu ya. Sedangkan belajar itu penting loh gitu ya, karena kalau kita tidak belajar itu hasil yang kita dapatkan itu cenderung rendah gitu ya. Hasil belajar kita itu mengecewakan seperti itu ya. Kalau kita tidak belajar gitu ya, jadi motivasi diri gitu kan. Salah satunya itu tadi kata kesulitan belajar Anju ini, salah satu penyebabnya itu tadi ada karena faktor membantu orang tua, terus motivasi belajar dari diri Anju juga mungkin rendah ya Anju ya, karena udah capek seperti itu ya, udah capek sudah itu tugas mungkin yang diberikan dulu itu gimana? Kalau Anju kadang jujur aja Bu, kadang kerjakan di sekolah kadang. Teman yang lain gimana? Ada kalau misalnya tugasnya susah banget mungkin bakal mencontohin kawan di sekolah. Cuman kalau tugasnya masih gampang-gampang gitu pasti Kerjakan di rumah. Oke, Joanna gimana? Sama. Oke, Tia? kalau sedikit Joanna dulu. Oke, kalau itu gampang dikerjakan gitu ya. Tapi kalau susah itu tadi minta bantuan teman. Bahkan ngerjainnya di sekolah gitu ya. Oke.
tegang semua nih. Ya, tegang semua kayaknya nih ya. Relax aja, nggak apa-apa, terbuka ya. Oke. Kayak tegang nih, mana kita speaking dulu ya. Kayaknya nih tegang nih, nggak apa-apa, ceritain aja semua terbuka gitu ya, santai aja gitu ya. Oke, kita speaking dulu ya. Oke, boleh semuanya berdiri. Oke, namanya cerdas, cerdik, ya. Cerdas, cerdik, cerdas, cerdik, cerdik, cerdas, 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 cerdik, 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 cerdas. Ya, nggak usah tegang ya, ya. Oke, lagi kita ya. Oke, gimana Anju? Menurut Anju, tadi ada masukan dari teman-temannya, mungkin salah satunya tadi apa nak? Lebih mengamati dengan waktunya. Oke. Jadi kalau pendapat Anju mungkin Iya, yang benar boleh. yang dikatakan teman-teman Anju kan. Iya. Nah, Anju juga fokusnya banyak fokusnya Bu untuk nanti di masa depan karena Anju tamat SMA ini juga langsung mau masuk kuliah kan Bu. Nah, Iya. jadi di kuliah nanti bukan cuma hanya apa namanya duit yang digunakan, otak juga perlu kan Bu. Iya, benar. Nah kan Bu, jadi mungkin lah Anju mungkin ada motivasi dari teman-teman Anju, mungkin Anju bisa mengatur aja waktu. Anju usahakan lagi untuk lebih baik ke depannya, untuk mengusahakan ada waktu untuk belajar, waktu luang Anju, waktu kerja. Oke, good, bagus ya Anju ya. Nanti boleh di rumah dibuat apa namanya, jadwal belajar gitu ya Anju ya, biar lebih fokus lagi dalam belajar gitu ya. Mungkin ada dari teman lain saran atau masukannya. Ada lagi? Kurasa sudah cukup untuk itu. Ya, oke. Untuk kegiatan kita pada hari ini mungkin belum ini ya, belum bisa kita lanjutkan ke untuk konseling selanjutnya ya. Untuk yang hari ini mungkin cukup sampai di sini. Mungkin ada apa ya, rencana yang akan dilakukan kalian ke depannya itu apa gitu ya. Tadi Ibu sampaikan tadi kata Anju mungkin memperbaiki cara belajar, terus apa, mengatur waktu, terus juga memotivasi diri gitu ya. Oke, untuk kesimpulan pada hari ini mungkin ada dari teman-teman itu kita masalah ya apa kegiatan kita pada hari ini gitu Saya ya. jadi kesimpulannya salah satu penyebab kurangnya apa ya, salah satu penyebab kurangnya motivasi belajar karena mungkin juga kan bisa dibilang karena kurangnya motivasi belajar dan juga rasa malas. Padahal belajar itu sangat penting, jadi kita harus bisa memanage waktu dan juga mengatur waktu luang untuk belajar dan menambah informasi yang penting untuk ilmu kita ke depannya. Jadi jika ada orang yang bilang belajar itu tidak penting, itu salah besar, karena menurut saya belajar itu sangat penting untuk ke depannya. Jadi itulah kesimpulannya. Oke, kesimpulannya ya. Baik nak, kesimpulan kita pada hari ini Ibu perkuat lagi ya. Gimana kalian harus tanamkan kalau belajar itu penting ya, penting untuk masa depan, terus memotivasi diri. Bagaimana sih belajar yang bagus itu biar hasil yang kita dapatkan juga baik. Kalau motivasi belajar kita itu rendah, terus kita merasa belajar itu tidak penting, itu hasil yang akan didapat itu pasti akan rendah, terus bakal mengecewakan seperti itu ya. Jadi kita harus tahu, oh, saya ini seperti
ini loh, motivasi saya seperti ini, saya harus apa gitu ya. Jadi kita harus tahu gitu ya. Terus faktor apa sih kalau dari dalam diri kita itu faktor internal? Oh, kita harus lihat dulu ada nggak sih lihat dari dalam hati kita itu untuk motivasi diri gitu. Saya harus lebih baik loh, saya harus bisa, orang bisa kenapa kita tidak bisa gitu ya. Yang tadinya tidur malam itu mungkin bisa untuk tidur lebih awal lagi gitu ya, agar tidak terlambat ya Cecilia, tidak terlambat. Terus juga jadwal belajar. Jadi kalau misalnya ada jadwal belajar, jam 7 sampai jam 9 itu waktunya belajar. Jadi untuk handphone, untuk TV itu dimatikan dulu ya. Itu waktu jam belajar loh, jam 7 sampai jam 9 itu kalian belajar gitu ya. Setelah belajar mungkin ada jeda berapa lama kalian tidur gitu, agar besoknya kalian fit gitu ya, belajar gitu ya. Jadi kalian di sekolah itu tidak ngantuk gitu ya, tidak mengantuk, terus menerima materi dari guru itu tersampaikan apa materi yang disampaikan sama guru itu gitu ya. Gitu. Terus juga untuk memotivasi diri itu yang tadinya juga kita pertukaran jam gitu ya. Ada yang sering terlambat gitu ya tadi ya, sering terlambat itu mungkin kalian harus menanamkan dalam diri kalian itu, belajar itu penting, saya jangan terlambat loh di jam belajar gitu ya. Harus tahu jam sekian itu gurunya siapa gitu ya, harus sudah ada di dalam ruangan ya, di dalam kelas gitu ya. Oke. Untuk kesimpulan sudah. Oke, di sini Ibu akan memberikan namanya itu mengisi evaluasi hasil gitu ya. Di sini Ibu akan bagikan, silakan kalian kerjakan. Silakan dikerjakan. Anju, silakan Anju. Nanti kalian isi ya. Silakan kasih. Silakan kalian isi ya. Jangan lupa namanya. Sudah semua? Ini baru untuk untuk kegiatan lanjutan itu kira-kira apa gitu? Sepaket apa kegiatan kita selanjutnya gitu? Mungkin ada untuk membahas lanjutan konsennya sekarang atau gimana? Mungkin membahas tentang kesulitan belajar yang ada di dalam kelas seperti misalnya penjelasannya kurang lengkap atau cara pembelajarannya
dari guru itu kurang maksimal dan juga sedikit membosankan, atau untuk mengubah cara belajar seperti misalnya sedikit diajak bermain supaya tidak terlalu tegang atau membosankan seperti itu. Ada ya nanti untuk kegiatan selanjutnya gitu ya. Oke. Oke, baik, terima kasih anak-anak semuanya sudah hadir di sini. Ibu ucapkan terima kasih. Kalian sudah datang di sini melaksanakan konseling kelompok gitu ya, membahas masalah yang kita hadapi. Oke, baik, sebelum kita tutup, boleh kita dengan doa ya. Marilah kita tutup acara kegiatan kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih anak-anak ibu. Oke, terima kasih.